Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan CGR kami. Kami beranggotakan saya sendiri Neza Anggraini Yolandari dengan NIM 4232550003 dan teman-teman saya Gloria Citra Hasyana Raja Gogo dengan NIM 4233550028 dan dengan teman saya Romatua Tumorang dengan NIM 4233250040. Presentasi CGR ini kami lakukan dengan maksud memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Nah, di sini CGR kami adalah tentang Graph atau Graph Coloring dan juga Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, untuk kelanjutannya, mari disimak videonya lebih lanjut. Saya persilakan untuk teman saya, Gloria Citra Hasyana Raja Gugup, untuk melakukan presentasi. Jurnal yang pertama identitas dengan judul jurnalnya yaitu kombinasi algoritma branch and bond dan chips insertion heuristic dalam mengoptimalkan rute distribusi kurir pakai JNT di Kecamatan Batang Cinaku. Nama jurnal yang dipakai Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika dan Statistika, volumenya 4, nomor 1, halamannya ada 561 sampai 572. ISSN-nya 27218929. Akreditas jurnalnya Sinta 4, tahun terbit jurnalnya tahun 2023. Penulis jurnalnya yaitu LVS, Sri Basriati, Winda, dan Sri Sukmawati. Latar belakang pada jurnal ini adalah Kecamatan Batang Cinaku mengalami pertumbuhan sektor logistik yang pesat, terutama dengan maraknya toko online. Jarak yang jauh membuat layanan pengiriman seperti JNT sangat dibutuhkan dengan 21 lokasi pengiriman di daerah tersebut. Untuk menentukan rute pengiriman yang efisien, digunakan algoritma Traveling Salesman Problem TSP yang bertujuan menemukan urutan kota dengan jarak terpendek. Dua algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan TSP adalah branch and bond serta chips insertion heuristic. Algoritma branch and bond membagi masalah menjadi sub-masalah lebih kecil dan menyelesaikannya dengan percabangan dengan pengikatan untuk mencapai hasil optimal. Sementara itu, chips insertion heuristic adalah algoritma penyisipan kota berdasarkan bobot penyisipan terkecil. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengaplikasikan algoritma ini untuk masalah rute distribusi seperti penelitian oleh Sales tahun 2015 dan Saputra dan kawan tahun 2022 yang berhasil menemukan rute terpendek. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkombinasikan kedua algoritma tersebut untuk menentukan rute terpendek bagi kurir JNT di Kecamatan Batang Cinaku. Metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan algoritma graph untuk menyelesaikan masalah Traveling Salesman Problem atau TSP dalam menentukan rute terpendek bagi kurir JNT. Graf yang digunakan adalah graf lengkap, yaitu graf yang setiap titiknya terhubung dengan semua titik lainnya. Hasil penelitian pada jurnal ini mengoptimalkan rute distribusi kurir pakai JNT di Kecamatan Batang Cinaku menggunakan kombinasi algoritma branch and bond dan heuristic insertion chips. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pengurus JNT Belilas dan mencakup distribusi paket ke 22 titik lokasi, termasuk titik awal keberangkatan dari kantor JNT Belilas. Proses pencarian rute dilakukan dengan bantuan aplikasi Google Maps untuk mengukur jarak antara lokasi-lokasi yang terlibat. Graf representasi rute perjalanan yang dihasilkan menunjukkan perbedaan jarak antara rute perjalanan dari JNT Belilas ke Aur Cina dan rute sebaliknya dengan penambahan jalur melalui jalan lintas Sumatera untuk rute sebaliknya. Matriks jarak yang disusun berdasarkan hasil pencarian menunjukkan nilai-nilai jarak antara setiap titik yang kemudian digunakan untuk mengoptimalkan pencarian rute. Dalam pengolahan data jarak dilakukan reduksi baris dan kolom pada matriks jarak untuk
meminimalkan bobot yang digunakan dalam perhitungan algoritma. Hasil reduksi matriks baris dan kolom memberikan nilai-nilai yang lebih terfokus dan efisien yang dapat digunakan dalam perhitungan lebih lanjut untuk menentukan rute perjalanan yang optimal bagi kurir. Selanjutnya pada jurnal yang kedua yaitu ada judulnya yaitu pewarnaan graf pada peta Ohoy Langgur menggunakan algoritma greedy. Dengan nama jurnalnya itu jurnal teknik, volumenya ada 4, nomornya ada 2. Dengan halamannya 63 sampai 73 dengan nomor ISN-nya yaitu 28085825 dengan akreditas jurnalnya itu Cinta 5, tahun terbitnya tahun 2024 dengan penulisnya Zikri Al-Katiri, Safriati, Kepa dan Ermawati. Latar belakangnya itu matematika memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk melalui teori graf yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah praktis seperti pemetaan, transportasi, dan jaringan komunikasi. Pewarna graf yang terdiri dari pewarnaan titik, sisi, dan wilayah memastikan agar wilayah yang bersebelahan memiliki warna berbeda. Berdasarkan teorema 4 warna, graf planar hanya memerlukan maksimal 4 warna untuk mencapai tujuan ini, sehingga pewarnaan wilayah menjadi salah satu aplikasi utama teori graf yang mendasar. Algoritma greedy adalah metode optimasi yang sering diterapkan untuk menyelesaikan masalah pewarnaan graf secara efisien. Algoritma ini bekerja dengan memilih warna pada setiap simpul bertahap dan memastikan tidak ada 2 simpul tetangga yang memiliki warna sama. Penelitian ini bertujuan menerapkan algoritma greedy pada peta wilayah Ohoy Langgur yang memiliki 17 lingkungan sehingga setiap lingkungan yang berbatasan di wilayah tersebut dapat memiliki warna berbeda. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian studi literatur. Penelitian mengumpulkan referensi melalui artikel ilmiah dan data dari pangkalan data Langgur. Selanjutnya dilakukan penentuan titik-titik yang mempresentasi lingkungan pada peta Ohoy Langgur. Setelah itu dilakukan pewarnaan pada lingkungan di Ohoy Langgur menggunakan algoritma greedy sehingga diperoleh suatu hasil pewarnaan dengan menggunakan warna minimal untuk peta Ohoy Langgur. Hasil penelitian ini berhasil menerapkan algoritma greedy untuk melakukan pewarnaan pada peta wilayah Ohoy Langgur yang terdiri dari 17 lingkungan. Setiap lingkungan direpresentasikan sebagai simpul dan batas antar lingkungan sebagai garis pada graf dual dari peta. Hasilnya menunjukkan bahwa pewarnaan wilayah tersebut dapat diseleksikan dengan 4 warna sesuai dengan teorema 4 warna yang menghasilkan bilangan kromatik SG sama dengan 4. Dengan demikian 4 warna sudah cukup untuk mewarnai semua wilayah tanpa ada wilayah bertetangga yang memiliki warna sama. Selanjutnya pada jurnal yang ketiga dengan judul jurnalnya itu pewarnaan modular pada beberapa kelas graf pohon. Dengan nama jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Matematika. Volumenya 12, nomornya 03, halamannya yaitu 549 sampai 557 dengan nomor ISN-nya itu 2716 sampai 506X. Akreditas jurnalnya itu Sinta 4, tahun terbitnya tahun 2024 dengan nama penulis Panji G. Sang Pamungkas. Latar belakang jurnal ini, pewarnaan modul merupakan salah satu topik menarik dalam teori graf yang memungkinkan 2 titik bertetangga memiliki warna yang sama, tetapi jumlah total warna pada titik-titik tersebut harus berbeda. Teknik ini diterapkan untuk mengatasi masalah pewarnaan dalam graf pohon, sebuah jenis graf yang tidak memiliki sikel dan sering digunakan untuk menyederhanakan analisis hubungan antar objek. Penelitian mengenai pewarnaan modular banyak dilakukan dalam berbagai jenis graf pohon karena pola hubungan sederhana yang dimilikinya, seperti graf bintang ganda, sapu, biner lengkap, dan pohon pisang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bilangan kromatik modular atau jumlah minimum warna yang diperlukan untuk pewarnaan modular pada beberapa jenis graf pohon. Melalui pewarnaan modular, penelitian ini juga ingin memastikan bahwa tiap titik bertetangga memiliki jumlah warna berbeda sesuai dengan aturan dalam teori pewarnaan modular. Metode penelitian ini melakukan analisis pewarnaan modular pada kelas-kelas graf pohon dengan menentukan bilangan kromatik modular pada setiap graf. Teknik pewarnaan modular tercapai yaitu setiap titik yang bertetangga memiliki warna atau jumlah label warna yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis graf pohon yang diteliti yaitu graf bintang ganda, sapu, biner lengkap, dan pohon pisang dapat diwarnai secara modular menggunakan hanya 2 warna. Dengan kata lain, bilangan kromatik modular untuk tiap graf tersebut adalah
MC sama dengan 2, ini berarti 2 warna sudah cukup untuk menghasilkan pewarnaan yang memenuhi aturan pewarnaan model di mana jumlah warna pada titik bertetangga tetap berbeda sehingga setiap graf ini dapat diwarnai dengan optimal. Selanjutnya untuk jurnal yang keempat dengan judul penentuan rute pendistribusian gas LPG menggunakan algoritma PRIM dengan optimalisasi melalui pergantian sisi. Dengan nama jurnalnya itu Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika. Volumenya 7, nomor 1, halaman 9-17 dengan nomor ISSN-nya 261577667 dengan akreditas jurnalnya Sinta 5, tahun terbitnya tahun 2004, nama penulisnya Syamsuddin M. Latar belakang pada jurnal ini, penelitian ini membahas pentingnya gas LPG sebagai sumber energi vital yang distribusinya perlu dioptimalkan untuk memastikan kemudahan bagi produsen, distributor, dan konsumen. Salah satu kendala utama dalam pendistribusian LPG adalah memilih rute distribusi yang optimal untuk mengurangi biaya operasional. Masalah ini dapat diselesaikan dengan pendekatan matematika menggunakan konsep Traveling Salesman Problem atau TSP yang bertujuan mencari rute dengan biaya terendah untuk mengunjungi setiap lokasi distribusi sekali. Studi terkait pengoptimalan rute distribusi telah banyak dilakukan menggunakan berbagai algoritma seperti Dijkstra, Bellman-Ford, dan Quick-Sum-Dijkstra algoritma. Penelitian Nikrom menguji algoritma Floyd-Walsh dan Grady untuk menentukan rute distribusi LPG dengan hasil waktu distribusi yang lebih efisien menggunakan algoritma Grady. Penelitian selanjutnya mencoba menggunakan algoritma PRIM untuk memperbaikan rute yang dikenal menghasilkan pohon rentang minimum pada graf terhubung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang meliputi informasi tentang lokasi tujuan distribusi gas LPG, jarak antar lokasi, dan waktu perjalanan. Data tersebut digunakan untuk membangun graf yang menggambarkan lokasi dan jarak antar titik. Algoritma PRIM diterapkan untuk pencarian pohon rentang minimum pada graf, dimulai dengan memilih titik awal dan kemudian memilih sisi dengan bobot terkecil hingga semua lokasi terhubung. Setelah pohon rentang minimum terbentuk, rute diperbaiki lebih lanjut dengan metode pergantian sisi untuk mengoptimalkan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk minimalkan biaya atau jarak distribusi gas LPG. Hasil penelitiannya ini mengkaji optimasi rute pendistribusian gas LPG dengan menggunakan algoritma PRIM, diikuti dengan metode perbaikan rute melalui penelitian sebelumnya. Jadi Resting-Room digunakan sebagai basis. Resting-Room sebelumnya menggunakan algoritma Floyd-Walsh dan algoritma Grady dengan hasil rute total bobot 13,13, namun melalui algoritma PRIM rute baru dengan total bobot 11,26 diperoleh. Perbaikan rute tambahan menghasilkan bobot yang lebih terendah yaitu 10,91 yang lebih optimal dibandingkan hasil dari algoritma Grady. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan algoritma PRIM dengan perbaikan melalui pergantian sisi graf lebih efisien dan memberikan hasil rute distribusi yang lebih optimal dalam konteks distribusi LPG oleh PT Petro Jaya Gas. Selanjutnya, jurnal yang kelima dengan judul Rute Pendistribusian Barang dengan Algoritma Niels-Nickborg dengan nama jurnal Journal of Machine Learning and Computer Science dengan volumenya 4, nomornya 3, halamannya 894 sampai 900 dengan nomor ISN-nya 2775 sampai 8575 dengan akreditas jurnalnya Sinta 4, tahun terbitnya 2024 dengan nama penulisnya Winda, Siti Sumardi, dan Justin. Latar belakangnya, distribusi barang adalah proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen yang melibatkan transportasi, penyimpanan, dan penanganan barang. Salah satu tantangan utama dalam distribusi adalah penentuan saluran distribusi dan pemilihan rute yang efisien. Rute distribusi yang optimal dapat diformulasikan sebagai Traveling Salesman Problem atau TSP, di mana tujuan utamanya adalah menentukan rute terpendek yang menghubungkan beberapa titik tujuan. Berbagai algoritma telah diterapkan untuk menyelesaikan masalah TSP seperti Elite, Brute Force, Chips, Insert, Heuristic, dan Niels-Nickborg. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma Niels-Nickborg efektif dalam mengurangi jarak tempuh, waktu distribusi, dan biaya, sehingga meningkatkan efisiensi distribusi. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dari
CV Maju Makmur di Kota Jayapura yang mencakup lokasi gudang dan 15 titik tujuan distribusi barang. Data dikumpulkan melalui studi lapangan, observasi, wawancara, dan literatur. Pengelolaan data dimulai dengan mengubahnya menjadi matris dengan menghitung jarak antar titik menggunakan Google Maps. Rute distribusi dibentuk menggunakan algoritma Network yang memiliki titik terdekat secara berurutan untuk membentuk rute. Algoritma ini cepat namun tidak selalu optimal. Hasil penelitian dianalisis untuk menentukan jarak dan biaya distribusi, diakhiri dengan kesimpulan dan saran untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Hasil penelitian berdasarkan penerapan algoritma Network pada rute distribusi barang di Kota Jayapura diperoleh hasil bahwa algoritma ini berhasil menghasilkan urutan rute distribusi yang efisien dengan menggunakan hubungan titik gudang ke seluruh titik tujuan berdasarkan jarak terdekat. Proses seleksi data yang dilakukan pada tahap awal berhasil mengurangi informasi yang tidak relevan dan menghasilkan 15 titik tujuan yang diberi label A hingga O. Setelah data jarak antar titik tujuan dan gudang diperoleh menggunakan Google Maps, pembentukan rute distribusi dimulai dengan memilih titik tujuan terdekat dari titik awal, kemudian algoritma memilih titik tujuan berikutnya berdasarkan jarak terdekat dan titik yang sudah dilalui hingga seluruh titik tujuan terhubung dalam urutan yang optimal. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pada jurnal ke-6 dengan judul Algoritma Genetika Menentukan Jalur Jalan dengan Lintasan Terpendek atau Shortest Path. Di mana nama jurnalnya itu ada Sistem Informasi dan Teknologi, volume 4 nomor 1 dari halaman 112 sampai 117 yang diterbitkan pada tahun 2020 dan ditulis oleh Meladia dengan ISSN 25973584, di mana latar belakang dari jurnal ini yaitu penelitian ini akan menerapkan suatu konsep algoritma genetika untuk penyelesaian dan menentukan shortest path atau jalur titik terdekat, di mana dalam kasus ini akan diangkat dan memberikan solusi yang lebih optimal dalam masalah TSP yaitu Traveling Salesman Problem di wilayah Kota Pariaman. Jadi, jurnal penelitian ini akan mencari rute terpendek yang lebih optimal menggunakan algoritma genetika dalam mengatasi permasalahan TSP. Nah, metode penelitiannya yaitu dilakukan pengambilan data selama 2 hari dan data didapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Pariaman dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman. Jadi, metode penelitian yang digunakan itu adalah metode deskriptif, di mana sebagai proses pemecahan masalah yang dapat diselidiki dan melukiskan keadaan subjek dan juga objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan bagaimana adanya. Nah, dengan hasil penelitian yaitu permasalahan Traveling Salesman Problem atau TSP dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma genetika. Walaupun hasilnya itu belum optimal atau belum menjadi solusi yang paling baik, namun algoritma genetika ini menghasilkan solusi yang lebih optimal daripada algoritma lainnya pada setiap generasi. Jadi, terlihat lebih fokus dari nilai fitness setiap generasinya. Kelebihan dari algoritma genetika itu bisa dilihat dari adaptivitasnya dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa melakukan pengkodean masalah ke dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitiannya, jalur terpendek yang didapat yaitu adalah 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 10, di mana adalah kode dari jalur terpendek yaitu Sunur, Kuraitaji, Lapai, Jati, Pasar Pariaman, Gelombang, Terawang, Pawuh, Sepasa, dan Koto Marapa dengan panjang jalur 55,8342. Jadi algoritma genetika ini lebih optimal, tetapi belum sepenuhnya dia menjadi paling optimal dalam mengatasi TSP. Jurnal yang ketujuh yaitu dengan judul Perbandingan Algoritma CHIP-S, Insertion Heuristic, dan Nearest Neighbor dalam menyelesaikan Traveling Salesman Problem, di mana dengan jurnal Riset Rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan volume 2 nomor 2 dari halaman 238 sampai 247 yang diterbitkan pada tahun 2023.
yang ditulis oleh Rizky Putra Sinaga dan Faridawati Marpaung dengan ISSN 28289390, di mana latar belakangnya yaitu penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari rute pengiriman barang yaitu PT Jalur Nugraha Eka Kurir JNE untuk membandingkan algoritma mana yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan TSP dalam hal pencarian rute terpendek pada kasus proses pendistribusian atau pengiriman barang. Nah, karena pada saat ini belum adanya perbandingan berapa baiknya cara kedua algoritma yaitu nearest study dan juga insertion heuristic, maka dalam hal ini akan mencari rute terpendek pada kasus pengiriman barang yang mungkin lebih optimal. Nah, selain menggunakan penyelesaian manual untuk menghindari perhitungan yang salah, maka dibutuhkan sebuah software, yaitu menggunakan software WinQSB yang merupakan software yang cukup baik dalam memeriksa hasil perhitungan kedua algoritma. Dengan metode penelitian yaitu dilakukan studi kasus pada PT JNE Medan, yaitu dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari PT JNE Medan, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memuat rute perjalanan pengiriman barang PT JNE Medan dengan prosedur penelitian yaitu melakukan studi literatur, pengumpulan data, perbandingan algoritma, dan menarik kesimpulan. Nah, hasil penelitiannya yaitu perbandingan algoritma nearest neighbor dan algoritma cheapest insertion untuk mengatasi TSP dalam hal pencarian jarak dengan bantuan software WinQSB mendapatkan solusi optimum yang diperoleh dengan menggunakan algoritma cheapest insertion sebesar 35,85 km dan algoritma nearest neighbor sebesar 34,3 km yang diperoleh dari panjang rute yang lebih pendek dari panjang sirkuit yang dihasilkan algoritma cheapest insertion sebesar 35,85 km. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa algoritma nearest neighbor lebih efektif dalam mencari jarak traveling untuk rute pengiriman barang di PT JNE Medan. Jurnal yang ke-8 yaitu dengan judul Model Penentuan Rute Terpendek Penjemputan Sampah Menggunakan Metode MTSP dan Algoritma Genetika dengan nama jurnal Journal of Applied Computer Science and Technology, volume 2 nomor 1 dari halaman 43 sampai 48 yang diterbitkan pada tahun 2021 yang ditulis oleh Aswandi, Sugiarto Cokrowibowo, dan Ardita Irianti dengan ISSN 27231453, di mana latar belakangnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang mampu membuat model rute penjemputan sampah yang optimal dengan jarak terpendek. Jadi berdasarkan data titik penjemputan yang ada, sistem ini diharapkan dapat memudahkan petugas penjemputan sampah dalam menentukan rute, meningkatkan efisiensi waktu, dan mengurangi jarak yang ditempuh selama proses penjemputan. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur, di mana dilakukan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber tertulis, yaitu melakukan pengumpulan data berupa dataset, rute, proses, serta hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Nah, data yang dipakai menggunakan data TSP-Lib yang juga telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Jadi, penelitian ini adalah penelitian yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Nah, hasil penelitiannya yaitu penelitian ini dapat menghasilkan sistem penentuan rute penjemputan sampah berbasis Multiple Traveling Salesman Problem atau MTSP dengan algoritma genetika. Jadi sistem ini dirancang dengan langkah awal itu berupa penginputan parameter untuk algoritma genetika dan dilanjutkan dengan pembuatan populasi awal dan perhitungan nilai fitness setiap individu. Jadi hasil perhitungannya itu diurutkan agar individu dengan nilai yang tertinggi berada di posisi atas dan disimpan melalui proses elitisme untuk menjaga kualitas selama proses crossover dan mutasi. Jadi penelitian ini akan melakukan pengujian untuk menentukan konfigurasi optimal dari jumlah generasi, populasi, individu terseleksi, dan titik crossover. Nah, jadi hasil uji cobanya itu menunjukkan bahwa jumlah generasi itu optimal adalah 40, sedangkan populasi optimal itu berada di angka 30. Jadi untuk individu terseleksi, konfigurasi terbaiknya ditemukan pada angka 10, sementara jumlah titik crossovernya itu yang paling optimal adalah 2. Nah,
Nah, kita lanjut ke jurnal yang ke-9, yaitu ada identitas jurnalnya dengan judul Optimalisasi Rute Wisata di Yogyakarta menggunakan metode Traveling Salesman Percent dan algoritma brute force. Dengan nama Jurnal Teknik dan Sains volume 1 nomor 3 dari halaman 59 sampai 65 yang diterbitkan pada tahun 2022 yang ditulis oleh Condro Wibawa dengan ISSN 28286871, di mana latar belakang penelitian itu bahwa Yogyakarta adalah destinasi wisata populer dengan berbagai tempat yang menarik. Nah, jadi wisatawan akan menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan rute perjalanan agar dapat mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut dengan efisien dan menghemat biaya. Jadi dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi oleh wisatawan akan memiliki kesamaan dengan TSP, yaitu menemukan rute terpendek yang mengunjungi setiap lokasi tujuan tepat satu kali dan kembali ke titik awal. Nah, jadi penelitian ini akan menggunakan algoritma brute force untuk menyelesaikan TSP dalam konteks wisata Yogyakarta dengan menghitung rute optimal yang dapat mengurangi biaya perjalanan. Nah, metode penelitian yang dilakukan yaitu data yang digunakan dengan data jarak antar lokasi wisata, jadwal buka tempat wisata, dan harga tiket masuk, di mana data jaraknya itu diambil dari aplikasi Google Maps. Data jadwal buka tempat wisata dan harga tiket didapat langsung dari informasi di lokasi tempat wisata. Nah, data jarak ini akan dikonversi menjadi biaya dalam rupiah dan bahan bakar yang digunakan itu diperkirakan sebesar Rp10.000 per liter, dan graf dibuat untuk memberikan gambaran rute yang bisa diambil sekaligus untuk mempermudah dalam menganalisis data. Nah, jadi melalui graf yang sudah dibentuk akan dilakukan implementasi algoritma brute force. Hasil penelitiannya yaitu penelitian ini akan menghitung rute wisata optimal di Yogyakarta berdasarkan jarak antar lokasinya, jam buka atau tutupnya, dan harga tiket masuk tiap tempat wisata. Dengan perhitungan biaya perjalanan antar lokasi dilakukan dengan konversi jarak ke rupiah, mengasumsikan biaya bahan bakar itu Rp10.000 per liter. Nah, jadi dalam penelitian ini, algoritma brute force terbukti mampu memberikan pilihan solusi rute perjalanan dengan biaya perjalanan paling optimal atau murah untuk kegiatan berwisata di beberapa lokasi wisata di Yogyakarta, yaitu dengan biaya termahalnya itu dengan total Rp131.014 dengan judul Teknik Pewarnaan Graf pada Penjadwalan Piket OSIS dengan algoritma Wells-Powell pada SMP 01 Islam Jember, dengan nama Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi volume 2 nomor 12 dari halaman 650 sampai 658 yang diterbitkan pada tahun 2024 yang ditulis oleh Lisatul Mahmudah, Siti Komariah, dan Salahuddin Al-Ayyubi dengan ISSN 30218209, di mana latar belakangnya ini yaitu ketika pada sekolah SMP tersebut OSIS yang terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah tetapi belum memiliki jadwal piket yang terstruktur. Hal ini akan menyebabkan beberapa siswa saja yang melaksanakan tugas piket dan menjadi ketidakseimbangan beban tugas. Nah, untuk mendukung efektivitas kinerja OSIS, diperlukan sistem penjadwalan piket yang lebih terorganisir. Di bidang matematika, konsep pewarnaan graf dapat digunakan untuk mengatasi masalah penjadwalan ini, yaitu menggunakan algoritma Wells-Powell. Nah, algoritma ini akan diharapkan mampu menciptakan jadwal piket yang efisien dan terstruktur, yang membantu OSIS dalam menjalankan tugas secara lebih merata dan efektif. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode deduktif aksiomatik atau mengembangkan aksioma yang ada, yaitu dalam hal ini pewarnaan graf dengan algoritma Wells-Powell serta penggunaan ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluasi sebagai prosedur penelitian yang dilakukan dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, hasil penelitiannya yaitu algoritma Wells-Powell mampu menentukan bilangan kromatik yaitu 8, di mana artinya ada minimal 8 hari yang dapat digunakan untuk menjadwalkan piket. Namun karena hanya ada waktu pelaksanaan 6 hari, maka 2 warna lain digabung menjadi warna yang ada.
Nah, lanjut ke jurnal yang ke-15 yaitu dengan judul Aplikasi Pewarnaan Titik pada Graf dalam Penataan Buku di Perpustakaan dengan nama Jurnal Pendidikan Matematika volume 2 nomor 1 halaman 23 sampai 28 yang diterbitkan pada tahun 2019 yang ditulis oleh Safil Marif dan Rifa Nurmilah dengan ISSN 26562375 dengan latar belakang yaitu pewarnaan titik pada graf yang mengatur agar titik-titik dalam graf berhubungan langsung memiliki warna yang berbeda dan menghindari konflik atau tumpang tindih, maka aplikasi praktis dari metode ini dapat dilakukan untuk mereorganisir berbagai aspek seperti penataan buku di perpustakaan sekolah yang merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan belajar peserta didik. Karena pada MTS Al-Hikmah memiliki perpustakaan dengan kapasitas ruang terbatas yang sering ditemukan kendala dalam menemukan kondisi buku dan tata letak yang kurang teratur. Nah, dalam penelitian ini akan menawarkan solusi baru untuk penataan tersebut dengan menerapkan konsep pewarnaan titik pada graf yang diharapkan dapat lebih efisien dan membantu siswa dalam menemukan buku dengan mudah. Metode penelitian yang digunakan yaitu berbentuk kualitatif yang prosesnya bersifat langsung serta terbuka dan dapat berubah. Karena itu harus mengikuti perkembangan masalah di lapangan. Nah, objek dari penelitian ini adalah judul bukunya dan instrumen utama dalam penelitian yaitu peneliti sendiri dan instrumen pendukungnya yaitu pedoman dokumentasi. Metode pengumpulan datanya yaitu metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis pewarnaan titik pada graf dan yang dimaksud dengan menentukan penataan buku secara efektif dan efisien. Hasil penelitiannya yaitu pewarnaan titik pada grafik atau pada graf dapat diaplikasikan dalam penataan buku di perpustakaan, yaitu dengan cara membuat simbol warna dari masing-masing judul buku dan membuat grafik mulai dari rak 1 sampai dengan rak 4 dan disesuaikan dengan jumlah rak yang ada di perpustakaan lokasi penelitian, sehingga setiap titik yang berhubungan langsung mendapatkan warna, yaitu sesuai dengan simbol warna yang telah dibuat dari masing-masing pelajaran yang berbeda. Jadi banyaknya titik pada graf itu disesuaikan dengan banyaknya judul buku yang akan ditata atau dimasukkan ke dalam rak. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Romatua Situmorang. Selanjutnya adalah jurnal yang ke-16 yang berjudul Penerapan Pewarnaan Graf pada Penjadwalan Mata Kuliah Program Studi Matematika UIN Iman Bonjol Padang dengan nama jurnal Journal of Science and Technology atau JOTEC dengan volume 2 nomor 2 halaman 103 sampai 113 tahun terbit pada tahun 2022 dengan penulis Novita Hasanah, Raudatul Jannah, Muhammad Syafi dan Lilis Haryanti Hasibuan dengan ISSN 27980057. Latar belakang, pengaturan jadwal mata kuliah merupakan hal penting karena berhubungan dengan mutu akademik lembaga. Penjadwalan mata kuliah di lembaga perguruan tinggi biasanya dilakukan di setiap pergantian semester. Dalam pembuatannya tentunya membutuhkan waktu serta ketelitian. Selain itu, dalam pembuatan jadwal mata kuliah juga harus memenuhi aturan penjadwalan untuk menghindari terjadinya beberapa masalah, seperti adanya jadwal dosen yang mengampu mata kuliah berbeda dalam waktu bersamaan atau tidak tersedianya ruang kelas untuk perkuliahan tertentu. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam memodelkan jadwal mata kuliah sesuai dengan data sebaran mata kuliah yang ditunjukkan, yaitu yang pertama, memodelkan data sebaran mata kuliah menjadi satu graf dengan penomoran simpul sesuai dengan penomoran nama mata kuliah dalam tabel. Simpul mempresentasikan nama mata kuliah yang diampu oleh dosen yang sama dihubungkan dengan sisi. Selain itu, mata kuliah yang ditempuh di semester yang sama juga dihubungkan dengan sisi. Selanjutnya, menentukan derajat masing-masing simpul, mewarnai simpul dengan menggunakan algoritma West-Powell, dan menyusun jadwal mata kuliah. Selanjutnya, hasil penelitian. Dengan menggunakan algoritma West-Powell, didapatkan pewarnaan graf sebaran mata kuliah dalam penyusunan jadwal mata kuliah program studi matematika semester genap tahun ajaran 2021-2022 dengan fasilitas 3 ruang kelas
dan pelaksanaan kuliah Senin sampai Jumat. Berdasarkan susunan tersebut menunjukkan bahwa pewarnaan graf dengan algoritma West-Powell dapat digunakan untuk memudahkan dalam penyusun jadwal mata kuliah. Selanjutnya jurnal yang ke-17 yang berjudul Implementasi Metode Graph Coloring untuk Pemetaan Daerah Rawan Kriminal. Dengan nama Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, volume yang ke-7, nomor 4, halaman yang ke-421 sampai 428, terbit pada tahun 2021 dengan penulis Imade Ari Santosa, Iputu Ramayana, dan Gusti Ayu Sinar Wahyuni. Dengan latar belakang, angka kriminal di Indonesia masih cenderung tinggi. Berdasarkan rilis dari World Bank pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-68 sebagai negara dan indeks kejahatan tertinggi dari 147 negara. Tinggi angka kriminal akan membuktikan kehidupan di tatanan bermasyarakat menjadi tidak nyaman dan juga tidak aman. Terkait dengan masalah pemetaan, wilayah kriminal salah satu implementasi teknologi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan suatu sistem pemetaan yang berbasis komputer atau sistem informasi geografis. Sementara itu, metode pewarnaan graf atau graph coloring dapat dimanfaatkan untuk menentukan tingkat kriminalitas dari masing-masing wilayah yang dipetakan. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun gambaran umum atau kerangka berpikir dari proses penelitian ini digambarkan ke dalam diagram alur seperti yang disajikan. Mulai dari perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisa data, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian dan evaluasi, kesimpulan. Selanjutnya, hasil penelitian. Mengacu pada hasil pengujian black box yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, jurnal yang ke-18, yang berjudul Pewarnaan Graf pada Penjadwalan UAS Program Studi Matematika Unugri menggunakan Algoritma West-Powell. Dengan nama Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika, volume yang ke-6 dengan nomor 1, halaman ke-14 sampai 24, tahun terbit pada tahun 2023 dengan penulis Tihyah Nailis Saadah, M. Ivan Ariful Fathoni, dan Astrid Chandrasari dengan ISSN 26157667. Dengan latar belakang Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atau Unugiri dalam pelaksanaan UAS masih belum efektif dan efisien dikarenakan dalam hal ini Unugri masih menggunakan jadwal seperti jadwal perkuliahan. Penelitian terkait penyusunan jadwal ujian akhir semester program studi perkuliahan matematika di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dapat dikembangkan dengan implementasi pewarnaan graf agar penyusunan jadwal tersebut dapat dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan menggunakan algoritma West-Powell. Sebelumnya juga telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti di bidang teori graf. Beberapa penelitian tentang pewarnaan graf dengan algoritma West-Powell diantaranya yaitu Mara dan Purap tahun 2021. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian secara umum berisi paradigma penelitian yang digunakan atau kuantitatif dan kualitatif, serta pendekatan yang digunakan, tahapan yang akan dilakukan agar diperjelas, rinci, dan logis. Pada bagian tertentu dapat dibuat tabel alur diagram yang dilengkapi dengan penjelasan. Salah satu konsep menarik dalam konsep graf adalah pewarnaan graf. Pewarnaan graf merupakan pemberian warna pada unsur-unsur graf. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil pewarnaan graf yang digunakan dengan menggunakan algoritma West-Powell ini dapat menghasilkan jadwal UAS di prodi pendidikan matematika yang terhindar dari tumbukan waktu sehingga dapat mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian ini dapat menjadi solusi alternatif dalam penyusunan jadwal UAS di prodi pendidikan matematika sehingga jadwal yang dihasilkan tidak lagi mengikuti jadwal perkuliahan seperti saat ini. Penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya dengan mempertimbangkan pengawasan ruangan selain dari dosen pengampu sehingga pelaksanaan ujian menjadi lebih baik. Selanjutnya, jurnal yang ke-19 dengan judul Optimasi Penjadwalan Mata Kuliah Menggunakan Teori Pewarnaan Graf
dengan nama Jurnal Penelitian dan Pendidikan Matematika, volume yang kelima, nomor 1, halaman yang ke-57, tahun terbit 2022 dengan penulis Muhajir Nasir, Faisal, dan Dedi Setiawan, dengan ISSN 26157667. Dengan latar belakang, penulis membahas mengenai pengoptimalan penjadwalan mata kuliah menggunakan teori pewarnaan graf. Masalah pewarnaan di dalam graf memiliki banyak variasi dengan tipe yang berbeda. Ada bilangan kromatik dan pewarnaan dengan algoritma Wedge-Powell atau permasalahan pewarnaan titik. Banyak persoalan yang mempunyai karakteristik seperti pewarnaan graf sehingga membuat pewarnaan graf ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Misalnya dalam penyusunan jadwal perkuliahan sehingga semua tingkatan mahasiswa dapat mengikuti setiap mata kuliah yang diprogramkannya tanpa ada jadwal yang bertabrakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan segala data yang diperlukan untuk diterapkan pada teori-teori yang akan dikonstruksi. Dalam hal ini, teori pewarnaan graf dengan metode Wedge-Powell, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang memuat keterhubungan antara data-data tersebut. Kemudian dengan teori pewarnaan graf Wedge-Powell, data tersebut akan diolah dan dianalisis sehingga akhirnya akan dihasilkan teknik penjadwalan optimal. Hasil penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas. Pembahasan difokuskan pada pengaitan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian dan konteks teoritis yang lebih luas. Penyusunan jadwal perkuliahan secara manual dianggap kurang efisien karena seringkali disebabkan oleh adanya penggunaan ruangan yang sama untuk mata kuliah yang berbeda, adanya dosen pengajar pada mata kuliah yang berbeda, terbatasnya ruang kuliah, dan adanya tingkatan mahasiswa yang mengambil mata kuliah di tingkat bawah atau atas. Setelah diterapkan teori pewarnaan graf dengan algoritma Wedge-Powell, tidak terjadi lagi mata kuliah yang bentrok sehingga penjadwalan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, jurnal yang ke-20 yang berjudul Penerapan Algoritma Wedge-Powell dalam Pewarnaan Graf menentukan menu makan siang karyawan, dengan nama jurnal Digital Transformation Technology atau Digitech, dengan volume yang ketiga, nomor 1, halaman yang ke-58 sampai 65, tahun terbit pada tahun 2023 dengan penulis Vianindra Rietka Agusti, Yosefina Finansiariti, dan Suara Teguh Herawan, dengan ISSN 28079000. Dengan latar belakang, menyediakan menu makan siang setiap hari untuk karyawan sehingga karyawan perusahaan tersebut tidak perlu keluar dari area kantor untuk membeli makan siang. Hal ini membuat waktu istirahat karyawan tidak terbuang untuk membeli makan siang di luar area kantor. Terdapat salah satu cabang matematika yang di dalam penerapannya dapat digunakan untuk menyusun menu makanan, yaitu teori graf dengan titik-titik berwarna. Pewarnaan titik melibatkan pewarnaan titik-titik dari suatu graf sedemikian rupa sehingga tidak ada titik tetangga yang memiliki warna yang sama. Ini juga melibatkan penggunaan warna sedikit mungkin. Terdapat beberapa algoritma yang digunakan dalam pewarnaan titik, salah satunya adalah algoritma Wedge-Powell. Algoritma ini bekerja untuk menyusun menu makanan agar tidak ada menu makanan yang sama di tiap hari dalam seminggu, dan menu makanan yang sudah disusun memiliki kombinasi yang pas antara lauk dan sayurnya. Susunan menu yang diselesaikan dengan pewarnaan graf merupakan hasil akhir dari penelitian ini. Selain untuk menemukan susunan menu yang tepat pada jadwal menu makan siang di PT UBS, penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data yang dapat diakses. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari fakta yang ada di lapangan, yaitu data menu makanan PT UBS setiap hari. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan studi literatur, yang kedua observasi dan pendataan, yang ketiga pengelompokan menu, yang keempat menerapkan algoritma Wedge-Powell untuk penyusunan menu makan siang,
Dan yang kelima, membuat kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Hasil dari penelitiannya ialah hasil dari pewarnaan titik pada graf diperoleh bilangan kromatik 4. Bilangan kromatik menunjukkan warna minimum yang dapat dipakai dalam pewarnaan graf. Warna yang sama pada vertex berarti menu makanan tersebut dapat dibuat dalam 1 minggu yang sama. Terdapat 5 menu makanan yang sama yang tidak boleh ditempatkan di dalam 1 minggu yang sama. Selanjutnya, jurnal yang ke-21 yang berjudul Penerapan Pewarnaan Graf Menggunakan Algoritma Wells-Powell pada Penjadwalan Mata Pelajaran, dengan nama jurnal Journal of Mathematics, Education and Science. Dengan volume yang ke-7, nomor 2, halaman 177 sampai 183, terbit pada tahun 2024 dengan penulis Monica Yeyen Yusak, Desi Febrianti Putri, dan Syarifuddin dengan ISSN 26211211. Dengan latar belakang, untuk menghindari permasalahan penyusunan jadwal diperlukan suatu mekanisme dalam penyusunan jadwal sehingga menghasilkan jadwal mata pelajaran yang optimal, serta dalam proses pembuatannya dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu dibutuhkan penjadwalan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai masalah penjadwalan mata pelajaran menggunakan algoritma Wells-Powell. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mempelajari buku, jurnal atau makalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah mempelajari terkait topik penelitian, langkah selanjutnya yaitu merumuskan masalah berdasarkan topik penelitian. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder berupa mata pelajaran serta guru pengampu mata pelajaran di instansi terkait. Tahapan kedua, memodelkan mata pelajaran di seluruh kelas dan guru pengampu ke dalam bentuk graf. Tahapan berikutnya, pemberian warna pada graf berdasarkan langkah-langkah pada algoritma Wells-Powell, dan langkah terakhir yaitu penyusunan jadwal mata pelajaran. Hasil penelitiannya yaitu jumlah warna minimum yang didapatkan adalah 5, sehingga kromatik dari pewarnaan titik tersebut adalah 5 atau dinotasikan dengan G5. Hasil pewarnaan titik dengan algoritma Wells-Powell, warna-warna yang dihasilkan dari pewarnaan titik dengan algoritma Wells-Powell menunjukkan pengelompokan mata pelajaran yang bisa dijadwalkan dalam waktu yang bersamaan dan pada kelas yang berbeda. Berdasarkan hasil pewarnaan titik dengan algoritma Wells-Powell, diperoleh hasil akhir yang didapatkan hanya berupa kelompok warna yang dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu penyusunan jadwal mata pelajaran. Sehingga dari pengelompokan warna tersebut dapat dipakai untuk menyusun penjadwalan mata pelajaran di SMP Terpadu Rea Kaltim Kembang Janggut. Selanjutnya, jurnal yang ke-22 yang berjudul Optimalisai Rute Distribusi Kurir Menggunakan Metode Traveling Salesman Problem, dengan nama jurnal Teknologi Terapan, volume yang ke-6, nomor 2, halaman 159 sampai 165, terbit pada tahun 2022 dengan penulis Devi Wawan Saputra dengan ISSN 2623064X. Latar belakang, PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE adalah perusahaan yang beroperasi di sekitar logistik dan distribusi barang di Indonesia. JNE mempunyai cabang di setiap kota di seluruh Indonesia. JNE Balige memiliki 6 titik pengantaran pengiriman. Suatu sistem yang mampu memperpendek waktu tempuh diperlukan untuk mendistribusikan barang dari senter ke pelanggan di banyak titik. Permasalahan tersebut memiliki network model yang serupa dengan permasalahan pada pedagang kaki lima atau disebut Traveling Salesman Problem atau TSP. Ya, metode yang digunakan yaitu yang pertama, TSP merupakan suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan rute terpendek yang nantinya dilewati oleh kurir yang akan berhenti dan mengunjungi beberapa lokasi tujuan tanpa harus melewati lokasi yang sudah dilewati secara terus-menerus. Yang kedua, algoritma branch and bound didefinisikan dengan mekanisme menggunakan algoritma di mana node atau kota yang ditimbulkan pada awalnya merupakan node yang bertetangga dengan node awal dan dilanjutkan dengan proses penetapan nilai batas atas dan batas bawah untuk menyelesaikan optimasi. Yang ketiga, berdasarkan solusi metode yang telah dijelaskan di atas.
Dengan demikian, deskripsi kasus TSP dan dengan tipe branch and bond yang diangkat sebagai berikut. Seorang kurir JNE yang hendak akan mengantar pesanan para customer yang terdiri ke dalam 6 lokasi. Kurir akan bergerak pengantaran pesan customer sesuai dengan jarak yang optimal. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis waktu tempuh menggunakan bantuan Google Maps, selanjutnya dibentuk matriks waktu tempuh. Dalam tahap ini dibentuk matriks waktu yang digunakan untuk diproses hingga terbentuk matriks kesempatan. Setelah matriks jarak jauh terbentuk, maka matriks tersebut akan direduksi. Proses reduksi dilakukan dengan mengurangkan semua nilai pada garis atau kolom terpilih secara berkelanjutan hingga terdapat nilai 0 pada baris atau kolom tersebut dan mendapatkan simpul akar atau root serta menghasilkan pohon status yang terdiri dari simpul-simpul. Selanjutnya, jurnal yang ke-23 yang berjudul Aplikasi Traveling Salesman Problem pada pengedropan barang di Anjungan menggunakan metode insertion. Dengan nama Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika atau JMP. Dengan volume yang 12, nomor yang kedua, halaman yang ke-63 sampai 79, tahun terbit 2020, penulis Priska Sari Dewi dengan ISSN 255000422. Anjungan lepas pantai mempunyai peran dan fungsi dalam kegiatan eksplorasi bahan tambang. Tercukupnya kebutuhan barang pada anjungan lepas pantai menjadi salah satu pendukung utama terjadinya kegiatan eksplorasi. Pengedropan barang pada anjungan lepas pantai melalui jalur laut dari sumber ke titik tujuan menggunakan rute terpendek. Masalah rute pengedropan barang dari titik awal menuju tempat tujuan sekali dan kembali ke titik awal sering disebut dengan TSP. Metode penelitian yaitu penelitian ini dilakukan dengan perangkat keras laptop individu dengan proses Intel Core Tem i5 825OU CPU 160 GHz, perangkat lunak dengan sistem operasi Windows 10 64-bit Studio R version 1093 dan Microsoft Excel 2019 Professional Plus. Data yang digunakan adalah data jarak koordinat antara titik dalam bentuk file penyimpanan file, separated values atau CSV. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menyelesaikan TSP menggunakan metode nearest insertion, metode Chapes insertion, dan metode farthest insertion menggunakan data jarak koordinat antar titik dan membuat program software R untuk meminimumkan TSP dari metode nearest insertion, metode Chapes insertion, dan metode farthest insertion. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh hasil TSP untuk data yang sama dengan menggunakan 3 metode insertion, tidak selalu menghasilkan rute dan panjang rute atau boot yang sama. Sebagai saran, penyelesaian TSP dapat diperoleh dengan menggunakan metode insertion lain seperti arbitrary insertion dan nearest neighbor algorithm. Selain itu, dan dapat dikaji lebih lanjut tentang permasalahan real di anjungan seperti adanya waktu penyaluran muatan, prioritas yang paling membutuhkan, biaya angkut, dan banyak permintaan barang untuk setiap anjungan yang akan dikunjungi. Selanjutnya, jurnal yang ke-24 dengan judul Optimalisasi Rute Distribusi menggunakan metode Traveling Salesman Problem atau TSP untuk meminimasi biaya distribusi. Dengan nama Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume 8, nomor 2, halaman 163 sampai 178, terbit pada tahun 2021 dengan penulis Hilmi Oktorio Jupemungkas dan Wiwi Kandayani dengan ISSN 26545837. Dengan latar belakang, pada era globalisasi, perusahaan dihadapkan dengan kondisi persaingan antara perusahaan baik lokal maupun global, memicu perusahaan untuk menggunakan manajemen suara tepat. Perusahaan harus mampu menciptakan kepuasan terhadap konsumen, salah satunya yaitu menjadi pelayanan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar perusahaan dapat tetap bersaing di pasar global dengan kondisi lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat.
dinamis, dan rumit. Distribusi merupakan salah satu faktor penting karena memiliki peranan sentral agar bisnis dapat tetap berjalan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan penting seperti perencanaan dan penyediaan dari proses penyimpanan hingga dilakukannya pengiriman sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kualitatif untuk menjawab rumusan permasalahan kedua. Data akan dikumpulkan secara deskriptif dan kuantitatif yang akan digunakan sebagai gambaran dan dengan keadaan yang sebenarnya, sekaligus untuk mengetahui hasil dari metode yang digunakan. Sedangkan data kualitatif akan digunakan untuk memperkuat dan melengkapi dari data deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui proses pengamatan di lapangan, hasil pengukuran dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Selanjutnya, hasil penelitian. Dari pengolahan data dapat diketahui bahwa perencanaan rute dengan metode traveling salesman problem di dalam penelitian ini menghasilkan pengefisienan biaya distribusi sebesar 7% hingga 11%, sehingga metode TSP dapat memberikan hasil yang lebih efisien daripada hasil reguler perusahaan. Selanjutnya, jurnal yang ke-25 dengan judul Aplikasi Pewarnaan Graf terhadap Penyimpanan Bahan Kimia. Dengan nama jurnal Education. Jurnal Edukaziwan, Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Bimbingan Konseling dengan volume 10 nomor 2 halaman 108 sampai 115 terbit pada tahun 2022 dengan penulis Muhlisatul Mahmuda, tidak memiliki ISSN. Dengan latar belakang, graf adalah salah satu pokok bahasan matematika diskrit yang telah lama dikenal dengan banyak diaplikasikan pada berbagai bidang. Dalam mempresentasikan visual dari suatu graf, yaitu dengan menyatakan objek dengan simpul, noktah, bulatan, titik, dan vertex. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Pewarnaan graf dibagi menjadi 3 macam, yaitu pewarnaan simpul atau vertex coloring, merupakan pemberian warna atau label pada setiap simpul sehingga tidak ada 2 simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Pewarnaan sisi atau edge coloring merupakan pemberian warna pada setiap sisi pada graf sehingga sisi-sisi yang berhubungan tidak memiliki warna yang sama. Pewarnaan wilayah atau region coloring merupakan pemberian warna pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada wilayah yang bersebelahan yang memiliki warna yang sama. Pada penelitian ini penulis menggunakan pewarnaan simpul graf atau pewarnaan titik. Pewarnaan titik adalah bagaimana mewarnai titik pada suatu graf sedemikian sehingga 2 titik yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Tujuan utama pewarnaan titik pada graf adalah mendapatkan banyaknya warna minimum dari suatu graf yang biasa disebut dengan kromatik. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif aksiomatik, yaitu dengan menurunkan aksioma atau teorema yang telah ada, kemudian diterapkan dalam pewarnaan titik pada representasi graf dari penyimpanan bahan kimia. Pewarnaan simpul atau vertex coloring merupakan pemberian warna atau label pada setiap simpul sehingga tidak ada 2 simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Sedangkan untuk penyelesaian digunakan dalam metode pewarnaan titik adalah dengan menggunakan greedy algoritma. Selanjutnya, hasil penelitian. Berikut data zat kimia yang dapat disimpan di suatu ruangan akan tetapi tidak bisa disimpan bersamaan dan berdekatan dengan zat kimia lainnya atau reaktivitas bahan-bahan kimia. Pertama, bahan asam anorganik akan bereaksi dengan asam organik, bahan kaustik, asam amino, serta alkohol, glitter, dan glitter eter. Yang kedua, bahan kaustik akan bereaksi dengan asam anorganik, amino, serta alkohol, glitter, dan glitter eter. Yang ketiga, bahan amino akan bereaksi dengan asam organik, bahan kaustik, dan serta senyawa halogen. Yang keempat, bahan bersenyawa halogen hanya bereaksi dengan amino. Yang kelima, alkohol, glikol, dan glikol eter bereaksi dengan asam organik dan asam anorganik. Dari pewarnaan titik yang telah dilakukan, maka didapat seperti
Tabel 3 yaitu asam amino dapat disimpan dengan senyawa halogen, asam organik disimpan dengan kaustik, aminid dengan alkohol, glikol, dan glikol eter. Kesimpulan, makalah ini menyajikan analisis mendalam mengenai penerapan teori pewarnaan graf dan algoritma dalam mengatasi masalah penjadwalan dan optimasi rute. Berbagai penelitian yang diulas menunjukkan bahwa metode pewarnaan graf, khususnya dengan algoritma Wedge-Powell, dapat digunakan secara efektif untuk menyusun jadwal perkuliahan yang menghindari bentrokan antara mata kuliah dan memaksimalkan penggunaan ruang kelas serta waktu pengajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan 5 warna dalam pewarnaan graf, semua jadwal dosen dapat diatur tanpa adanya irisan waktu, yang menghasilkan jadwal yang terstruktur dari Senin hingga Jumat. Selain itu, makalah ini juga menyoroti pentingnya pengumpulan data yang akurat dan analisis yang tepat dalam penerapan teori graf untuk mencapai hasil yang optimal. Penelitian yang dilakukan di berbagai institusi menunjukkan bahwa penerapan metode ini tidak hanya terbatas pada penjadwalan akademik, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks lain, seperti pengaturan buku di perpustakaan. Secara keseluruhan, makalah ini menegaskan bahwa penerapan algoritma dan teori graf dalam penjadwalan dan optimasi rute memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengeksplorasi variasi dan kombinasi metode yang ada untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan aplikatif dalam menghadapi tantangan yang ada di dunia nyata. Baiklah, selesai dari presentasi kami yaitu mereview 25 jurnal mengenai grab, terutama pada grab coloring dan TSP yaitu Traveling Salesman Problem. Nah, kami harap apa yang kami sampaikan dan apa yang kami review dapat bermanfaat bagi para penonton semuanya, dan apabila ada kesalahan, kami mohon kritik dan juga kami mohon maaf. Mungkin kami juga masih belajar untuk memahami materi ini. Maka saya akhiri dan terima kasih untuk semua yang terlibat dalam penyusunan dan review ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.